Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ihya'us Sunnah yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kita masih bisa beristiqomah melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita sampai pada ayat yang ke-44 dan sampai pada ayat yang ke-44 sampai 46. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hatu yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asoyna wasma' ghairu musma'in wara'inal layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Alam taro, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memperhatikan
ilal ladina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bagian dari Alkitab, yakni Taurat. Yashtaruna dhalalata wa yuriduna antadillus sabil. Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira. Dan Allah telah mengetahui tentang musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong. Siapa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-46-nya menjelaskan minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang yang dimaksud mereka telah mendapatkan atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci, yakni Taurat, tetapi mereka itu menukar kebenaran, menukar isi di dalam kitab Taurat itu dengan kesesatan. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, ya. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asoina, dan mereka berkata kami dengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Wasma ghaira musma'in wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'nang fiddin, dan mereka mengatakan pula dengarlah, sedangkan engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ro'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wangdurna lakana khairal lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sejarah Nabi itu bertemu dengan komunitas Yahudi itu ketika Nabi sesudah hijrah di Madinah, ya. Ketika di Mekah Nabi itu belum ketemu dengan komunitas Yahudi, itu belum ketemu, artinya tidak ada di Mekah itu komunitas Yahudi. Kalau di Mekah yang ada adalah orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Baru di Madinah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan komunitas orang-orang Yahudi. Ada Yahudi dari suku terbesarnya adalah Aus dan Khazraj, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada banyak lagi komunitas-komunitas kecil Yahudi yang tinggal di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, bertemu dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, bermasyarakat dengan mereka di Madinah, maka kemudian Nabi membuat perjanjian dengan mereka yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya. Poin-poin perjanjian di dalam Piagam Madinah itu banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah bahwa komunitas Muslim, komunitas Yahudi itu sama-sama bertanggung jawab melindungi Madinah ketika Madinah itu diserang oleh musuh. Di dalam poin perjanjian Piagam Madinah itu ada poin tentang hal itu. Tetapi dasar Yahudi seringkali mereka itu mengingkari perjanjian. Seringkali mereka itu mengingkari apa yang sudah disepakati bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akibatnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah memerangi Yahudi Bani Quraidah, Rasulullah kemudian memerangi Yahudi Bani Nadir. Itu semua berawal karena mereka, komunitas-komunitas Yahudi yang ada di Madinah itu melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani bersama. Alam taro, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang ilal ladina utu nasiba minal kitabi yastaruna dolalata wa yuriduna antadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah telah mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Terhadap pertentangan mereka, terhadap penentangan mereka, terhadap penghinaan mereka atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi atau menghibur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan wakafa billahi waliya wakafa billahi nasiro. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Sebagaimanapun kerasnya pertentangan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir ya, itu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Nabi, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling kepadamu Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan faqul, ucapkanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah bagiku, cukup Allah bagiku. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah adalah Rabb arsy yang agung. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam menyampaikan dakwahnya, beliau kan menghadapi pertentangan yang sangat banyak, pertentangan yang sangat keras. Di Makkah Nabi mendapatkan pertentangan dari kafir Quraisy. Ketika di Madinah, meskipun sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka sudah mengerti tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir itu, mereka sudah mengerti. Di dalam kitab mereka sudah ada informasi perihal itu, tetapi mereka mengingkari kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena mereka sesungguhnya berharap nabi yang terakhir itu datang dari kaum mereka, datang dari Bani Israel, tetapi ternyata nabi yang terakhir itu datang dari Bani Ismail. Bani Israel itu kan keturunan Nabi sinten? Nabi Yakub, Nabi Yakub mulai dari Ibrahim punya anak dua, yang satu Ismail, yang tinggal di Mekah, kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangunkan Ka'bah, dibangunkan Masjidil Haram. Kemudian putra yang kedua dari Nabi Ibrahim bernama Ishak. Dari Nabi Ishak kemudian lahirlah Yakub. Ishak yang tinggal di Palestina dibangunkan oleh Nabi Ibrahim Masjidil Aqsa. Kalau di dalam hadis itu kan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang masjid yang pertama kali dibangun. Masjid mana ya Rasulullah? Nabi menjawab Masjidil Haram. Lalu setelah itu masjid apa lagi? Dijawab oleh Nabi Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab jarak pembangunannya itu 40 tahun. Dari Ishak lahirlah Yakub, Dari Yakub kemudian lahirlah sinten? Taseeling. Yakub punya 12 anak, termasuk diantaranya ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kemudian menjadi raja di Mesir, ketika nasibnya terlunta-lunta karena saudara-saudaranya membuangnya ke sumur. Dia ditemu oleh rombongan pedagang menjadi budak, dia diperjualbelikan sampai ditakdir oleh Allah
dia ke istananya Al-Aziz ya, di Mesir, sampai kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja di Mesir. Kemudian saudara-saudaranya yang semula tinggal di Palestina itu kemudian diboyong ke Mesir. Nah, dari sini kemudian lahir nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dari Bani Israel. Orang-orang Yahudi sendiri mereka itu mengharap akan datangnya seorang rasul kepada mereka yang akan menolong mereka, yang akan memenangkan mereka. Tetapi ternyata apa yang mereka harap itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat seorang nabi yang sekaligus sebagai penutup para nabi, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari keturunan Israel tetapi dari keturunan Ismail, bukan dari kalangan Bani Israel tetapi dari Nabi Ismail. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang sebuah zikir. Tentang sebuah zikir yang hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa itu? Mangkola idza asbaha wa idza amsa sab'a marrat. Barang siapa yang di waktu pagi dan di waktu sore dia membaca 7 kali. Apa itu 7 kali? Akhir dari surat At-Taubah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Sab'a marrat itu dibaca 7 kali. Zikir ini kata Nabi di dalam hadis Abu Dawud itu memiliki keutamaan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Pun apal napa derek? Mangke dipadosi akhir surat At-Taubah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Shadiqan au kadziban. Wong iku mau macane sungguh-sungguh ya ta, temenanan macane utawa macane iku asal-asalan. Syukur maca. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya adalah bahwa orang itu akan dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi, yaitu orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka mengubah kitab Taurat, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka mengubah tempat-tempat ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Wasma ghairu musma'in wara'inal layam bi alsinatihim wa ta'nan fitin.
Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sesungguhnya engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu para sahabat itu biasa mengucapkan kepada Nabi ketika mereka itu membutuhkan kehadiran Nabi, membutuhkan perhatian Nabi dengan ucapan ra'ina. Apa itu ra'ina? Artinya adalah mura'an, penjagaan atau perhatian atau pemeliharaan. Asal katanya adalah riayah. Tetapi ucapan sahabat ini itu diikuti oleh orang-orang Yahudi, tapi lidahnya itu dipleset-plesetkan, sehingga ra'ina yang asalnya bermakna meminta perhatian, meminta penjagaan atau pemeliharaan terhadap Nabi, itu lidahnya diplesetkan sehingga maknanya menjadi ra'una. Ra'una itu artinya tolol. Dan ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Nabi, mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang buruk itu. Karena itu maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang orang-orang yang beriman itu untuk mengucapkan kata ra'ina yang ditujukan kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengucapkan ra'ina, tetapi katakanlah ungdurna dan dengarkanlah. Maksudnya sama, tetapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat itu dipersilahkan untuk menggunakan kata ungdurnya saja, ungdurna saja, dan tidak menggunakan kata ra'ina. Mengapa? Karena ketika orang Yahudi mendengar sahabat mengucapkan ra'ina, mereka juga mengikuti ucapan sahabat itu ditujukan kepada Nabi, tetapi dengan maksud yang berbeda. Mereka menggunakan ra'ina itu digunakan untuk menghina atau melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wangdurna lakana khairal lahum. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka, dan mereka tidaklah beriman kecuali sedikit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kajian kita pada malam hari ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-44 sampai pada ayat yang ke-46. Mudah-mudahan menjadikan kita memahami kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, kula nyuwun Pak Kasmati. Iya. Kula nyuwun di foto. Saged. Nggih.
Sampun hamdalah wau. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.